Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Rat Acheli The Bansal Marbles yang rilis di tahun 2025. Disutradarai Hanit Rehan dan dibintangi Nawazuddin Siddiq dan juga Citra Ngasing. Rat Acheli adalah film misteri pembunuhan yang menimpa keluarga kaya raya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan wanita bernama Mira tengah melakukan meditasi di kamar pribadinya. Konsentrasi Mira sedikit terganggu lantaran mendengar suara burung gagak. Dan keluar dari kamar, Mira memanggil asisten rumah tangga bernama Kajal. Kajal? Kajal? Lantaran tidak ada jawaban, Mira memutuskan mengeceknya sendiri. Dan sesampainya di halaman belakang, ia pun sangat terkejut melihat kawanan burung gagak mati berserakan disertai ada kepala babi tergeletak di atas surat kabar. Mira adalah bagian dari keluarga konglomerat bernama Bansal. Orang tuanya, Mahinder Bansal, adalah pemilik percetakan neft di bawah perusahaan keluarga bernama Perabat Mantan. Mahinder merasa semua peristiwa yang terjadi saat ini adalah ancaman dari seseorang. Dan untuk itu ia pun meminta kepolisian melakukan investigasi. Inspektur bernama Jatil Yadav dan wakilnya bernama Nandu dipercaya komisaris menyelidiki pengaduan yang disampaikan keluarga Bansal. Dan sesampainya di sana, Jatil langsung melakukan penyelidikan. Hal pertama yang disaksikan Jatil adalah kebiasaan keluarga Bansal yang setiap paginya melakukan ritual doa yang dipimpin guru spiritual bernama Guruma. Dan asisten keluarga bernama Rajat Seti mengatakan kepada Madhav, "Pak Jatil, ikut aku. Ada yang ingin aku jelaskan. Pak, sebenarnya aku adalah asisten Bu Mira, CFO perusahaan. Dan Bu Mira sendiri adalah cucu Pak Mahinder." Setelah ritual doa selesai, putra sulung Pak Mahinder yaitu Pak Prasan ingin menemuimu. Beliau ingin menjelaskan terkait peristiwa saat ini. Singkatnya, setelah acara doa selesai, Prasan meminta Jatil masuk ke ruangannya. Dan di sana Prasan mengatakan, "Pak Jatil, besok adalah peringatan kematian putra dari putri aku yaitu Mira. Dan hal inilah yang membuat kami berkumpul di rumah pertanian. Kemarin sore Mira menemukan banyak sekali burung gagak mati tanpa sebab. Dan juga ada kepala babi yang diletakkan di atas surat kabar milik perusahaan kami." Madhav, adik kandung Mira, diminta membawa Jatil ke halaman belakang. Dan sesampainya di sana, Jatil menyaksikan semua yang disaksikan oleh Mira. Di bagian dinding pembatas ada sebuah tangga dan juga kamera CCTV. Dan dua penjaga bernama Om Prakas beserta Umes mengatakan kepada Jatil, "Pak Jatil, kami sudah memeriksa dari kamera CCTV bahwasannya ada dua pemuda memanjat dinding pembatas dan meletakkan kepala babi. Kami mengeluarkan tangga dan berusaha mengejar mereka. Namun karena kalah cepat kami pun kehilangan jejaknya." Di tengah investigasi, pria bernama Araf yaitu keponakan Mira mengamuk kepada semua orang yang ada di rumah pertanian. Araf mengatakan kalian semua telah berbohong. Kalian sudah mengurungku di sini selama berbulan-bulan. Keadaan Araf perlahan kembali normal setelah ditenangkan oleh Mira. Namun dari Umes, Jatil mendapatkan informasi jika Araf diasingkan lantaran merupakan pecandu narkoba. Komisaris yang hadir di TKP menemui Tuan Mahinder dan mengatakan, "Pak Mahinder, tenanglah, semua akan baik-baik saja. Kami sudah melakukan penyelidikan dan sebentar lagi pelaku akan segera ditangkap." Komisaris kemudian mengajak Jatil berbicara empat mata di halaman belakang. Dan di sana beliau mengatakan, "Jatil, sebenarnya aku sudah mengetahui permasalahan dalam keluarga ini. Keponakan Tuan Mahinder bernama Rajesh Bansal adalah temanku. Dia adalah jurnalis sekaligus pemilik siaran berita bernama New Rise TV. New Rise TV berada di bawah perusahaan Perabat Mantan. Dan aku mendengar jika keduanya sedang memperebutkan hak atas aset perusahaan tersebut. Aku akan berbicara kepadanya. Namun sebelum aku mengajakmu, silahkan tangkap kedua pelaku yang menyelinap masuk ke rumah pertanian." Melalui seorang informan bernama Misra, Jatil berhasil mengetahui identitas kedua pelaku.
Mereka tinggal di kompleks perumahan kumuh yang berada di pusat kota. Satu pelaku bernama Gonku langsung melarikan diri begitu mengetahui polisi sudah tiba di kediamannya. Dan tidak mau kehilangan jejaknya, Jatil bersama Nandu langsung melakukan pengejaran. Jatil sempat bertabrakan dengan aktivis sosial bernama Nisa yang sedang merawat beberapa anak di kamp pengungsian. Anak-anak tersebut menggunakan nebulizer untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah kedua pelaku dibawa ke kantor polisi, Nisa datang kepada Jatil dan mengatakan jika Gonku bukanlah seorang kriminal. Gonku adalah karyawan perusahaan New Rise TV milik Rajesh Bansal. Komisaris mendatangi Rajesh dan mengatakan, "Rajesh, lihatlah dua karyawanmu. Mereka adalah pelaku pengancaman di rumah Tuan Mahinder. Kamu pasti tahu alasannya dan coba ceritakan kepadaku." Rajesh kemudian menjawab, "Pak, kamu kan tahu kalau aku memang memiliki masalah terkait aset perusahaan Prabhat. Namun ketahuilah aku bukan pengecut dan tidak ada sangkut pautnya dengan teror ini. Kalau kalian percaya padaku, periksalah anggota keluarga mereka. Di sana pasti ada seseorang yang berkhianat dan ingin menyingkirkan Tuan Mahinder dari belakang." Kepala Keamanan Keluarga Bansal mengatakan jika semua CCTV di rumah pertanian ada satu kameranya yang dinonaktifkan. Kamera tersebut berada di atas gedung dan mengarah ke arah gudang belakang. Sesampainya di kantor polisi, Nisa yang masih tidak percaya jika kedua warganya melakukan tindak kriminal bersikuku agar mereka segera dibebaskan. Namun Jatil memaksa salah satu pelaku untuk berkata jujur. "Bu, kami memang melakukan tindakan kriminal seperti yang diklaim polisi. Namun kami melakukannya bukan atas dasar kemauan kami sendiri. Beberapa hari lalu seseorang menelpon kami dan mengatakan, 'Hai, aku sudah menyiapkan kepala seekor babi dan sebuah koran. Dan jika kalian ingin imbalan, letakkan kedua benda tersebut di halaman belakang rumah Bansal.' Namun terkait burung gagak yang mati, kami tidak mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi. Kami ke sana hanya meletakkan surat kabar dan kepala babi sesuai perintah yang diberikan. Kami tidak tahu siapa orang yang memberikan perintah kepada kami, karena setelah kejadian tersebut ia tidak pernah lagi menelpon sampai sekarang." Dirasa harus melakukan penyelidikan tambahan, Jatil memutuskan mendatangi rumah pertanian. Dan sesampainya di sana ia sempat kesulitan lantaran dua penjaga yang dipanggil tidak ada yang memberikan jawaban. Pukul 10:48 Jatil memaksa masuk dengan memanjat pagar. Dan masuk ke dalam pos penjaga, Jatil melihat jika Om Prakas tidak berada di sana, sedangkan Umes sedang asik tertidur. Jatil sangat terkejut melihat kedatangan Mira yang bersimbah banyak darah. Dan di sana Mira mengatakan, "Pak Jatil, semuanya sudah terlambat. Lihatlah ke dalam sana, semua orang sudah terbunuh." Jatil segera bergegas masuk ke rumah pertanian. Dan hal pertama yang dilihatnya adalah keadaan Om Prakas yang tengah sekarat dengan 3 bacokan di dada. Tepat di hadapan Om Prakas, kaca jendela yang mengarah ke kolam renang ternyata juga pecah. Dan di sana ada mayat Araf yang sudah mengambang. Melangkah ke arah koridor sebelah kanan, Jatil menemukan mayat kedua orang tua Araf. Ayahnya bernama Vivek tewas tepat di depan pintu kamar, sedangkan ibunya bernama Sima tewas di samping tempat tidur. Ke arah yang berlawanan, Jatil masuk ke dalam kamar yang di sana adalah kamar pribadinya Mira. Namun berbeda dari kamar yang lain, di kamar Mira tidak ada tanda-tanda perkelahian ataupun darah yang menetes. Tepat di samping kamar Mira, Jatil masuk ke dalam dan ternyata di sana ada Madhav yang sudah tewas di atas meja kerja. Kepala Madhav tertutup kain putih dan menimpa sebuah laptop yang masih menyala. Beralih ke lantai bawah, Jatil juga menemukan Prasan sudah tewas bersimbah darah dengan posisi terduduk. Dan terakhir saat memasuki kamar Tuan Mahinder, beliau sudah meninggal dunia dengan kepala tertutup kain bantal. Komisaris yang sudah mendapatkan kabar pembantaian langsung mengirimkan petugas forensik dari kota Lucknow.
Dan dokter kepala bernama Rossi langsung melakukan olah TKP bersama personil yang lain. Setelah melakukan investigasi singkat, Rossi menemukan sebuah parang di dalam kolam renang dekat jasad Araf. Dan menurut penyelidikan awal, benda tersebut adalah senjata yang digunakan si pelaku untuk melakukan pembantaian. Mira memberikan keterangan jika pelaku pembantaian ternyata adalah Araf. Dan ia tidak menyangka mengapa Araf mampu melakukan hal keji tersebut. Ceritanya begini, Pak. Malam itu aku sedang meditasi dan mendengar suara teriakan dari luar. Suaranya terdengar jelas hingga aku pun memutuskan mengeceknya. Aku melihat ayah Araf mengerang kesakitan dan kemudian terjatuh di depan pintu kamar. Dan selanjutnya Araf datang dengan parang di tangan yang kemudian ingin membantaiku. Aku mundur ke arah tangga dan tiba-tiba saja Om Prakas datang menyelamatkan. Hingga akhirnya ia pun yang terkena tebasan parang dari Araf. Selanjutnya aku turun ke lantai bawah dan bertemu dengan adiknya Araf bernama Asta. Dan setelah menariknya ke dalam kamar, kami mendengar suara kaca pecah yang ternyata Araf terjun bebas ke arah kolam renang. Rossi menjelaskan kepada komisaris jika para korban ditebas menggunakan parang dengan luka yang hampir sama. Namun Araf meninggal dunia lantaran kepala tengkoraknya retak akibat terhempas kaca jendela. Di saluran hidung Araf terdapat residu berupa bubuk putih. Dan setelah diteliti, benda tersebut adalah sebuah kokain. Rossi sangat percaya dengan cerita yang disampaikan Mira. Apalagi nomor yang menelpon dua pelaku teror adalah nomor Araf. Dan itu membuktikan jika Araf memanglah pelaku pembunuhan. Setelah Rossi menyampaikan pendapatnya, komisaris meminta pendapat Jatil. Dan berbanding terbalik dengan Rossi, Jatil merasa jika Araf bukanlah pelakunya. Jatil kemudian mengatakan, "Pak, bukankah mustahil bagi Araf membunuh 5 orang secara bersamaan di bawah pengaruh narkoba? Apalagi semua korban yang dibunuh adalah orang dewasa. Tidak mungkin mereka membiarkan Araf membunuh satu persatu anggota keluarga. Atau kalau memang tidak sanggup melakukan perlawanan, bukannya lebih baik berlari untuk menghindar?" Penyelidikan yang kami lakukan bahwasanya di kolam kandang burung gagak ditemukan obat insomnia bernama clonazepam. Dan aku sangat yakin semua korban yang terbunuh juga pasti diberikan obat tersebut. Mengingat kondisi Araf yang masih tidak stabil, tidak mungkin ia bisa membuat rencana pembunuhan dengan sangat matang. Dan itu artinya Araf bukanlah pelaku sebenarnya. Atas saran dari Jatil, komisaris akhirnya memerintahkan Rossi melakukan pengecekan apakah benar di dalam tubuh para korban terdapat kandungan clonazepam. Karena jika benar pasti mereka tidak sadarkan diri saat pelaku melakukan pembantaian. Keesokan hari Jatil bertemu dengan Umes di rumah sakit yang dimana saat itu Umes sedang melihat keadaan Om Prakas yang tengah koma. Umes mengatakan, "Pak, hari itu aku dan Om Prakas melakukan pekerjaan dengan benar. Kami meregister semua pekerja termasuk ART dan penjaga kebun. Kajal bersama ibunya pulang sekitar pukul 19.30 dan penjaga kebun bernama Kisor pulang 5 menit setelahnya. Senjata pembunuhan yang digunakan si pelaku adalah parang yang digunakan Kisor untuk membersihkan taman. Dan Kisor mengatakan parang tersebut sudah disimpan dengan baik di gudang belakang. Biasanya aku dan Om Prakas melakukan ronda bergantian. Dan malam itu aku makan terlebih dahulu sementara Om Prakas berkeliling mengecek pintu dan jendela. Aku merasa sedikit pusing setelah selesai makan malam. Dan aku baru tersadar setelah Anda membangunkan diriku. Laptop milik Madhav yang ditemukan polisi ternyata menampilkan laporan transaksi keuangan perusahaan. Perusahaan percetakan Nev mengirim uang sebanyak 20 miliar ke perusahaan bernama INB. Rossi menyampaikan hasil investigasi kepada komisaris dan mengatakan
Pak, di dalam tubuh semua korban terdapat kandungan clonazepam. Obat tersebut masuk melalui makanan dan tersimpan di dalam perut. Metabolisme dan jumlah makanan setiap korban tentunya berbeda-beda, sehingga dampak clonazepam di masing-masing orang tidaklah sama. Hal menarik dalam penyelidikan ini ternyata di tubuh Asta, Mira dan juga Om Prakas tidak terkandung clonazepam. Dan Usut punya usut clonazepam berasal dari makanan penutup setelah makan malam. Rosni kemudian menambahkan, Pak, makanan penutupnya adalah kir. Asta tidak mengkonsumsinya lantaran menderita intoleran laktosa. Om Prakas malam itu memang belum makan karena ronda keliling, sedangkan Mira sengaja tidak mengkonsumsinya. Jadil meminta izin melakukan interogasi kepada Asta, namun mengingat kondisinya sekarang ini, komisaris meminta Jadil untuk berhati-hati. Asta kemudian mengatakan, Pak Jadil, abangku memang pecandu narkoba kelas berat. Namun aku sangat yakin jika dia bukanlah pelakunya. Malam itu kami berdua sempat bermain game bersama anak Paman Madaf. Namun tak lama setelahnya aku keluar kamar dan melihat Om Prakas berada di sisi tangga. Aku bertanya, Om Prakas ngapain di sana? Dan beliau menjawab kalau pintu belakang terbuka dan ia harus memeriksa setiap pintu dan juga jendela apakah semuanya tertutup rapat. Om Prakas terlihat mengontak Umes dan kemudian pergi. Namun setelahnya Araf juga pergi dan aku memutuskan kembali bermain game. Tak lama setelah itu aku mendengar teriakan yang sangat kuat dari lantai atas. Dan ketika keluar kamar aku melihat Om Prakas naik ke atas tangga, sedangkan Mira turun ke bawah sambil menarik diriku masuk ke dalam kamar. Di sana kami berdua mendengar suara kaca pecah dari lantai atas. Dan saat Mira keluar ternyata yang terjatuh adalah Araf. Pak, sebenarnya perusahaan perabat mantan hampir tamat riwayatnya setelah kematian Arjun. Mira menggadaikan semua aset dan melikuidasi harta perusahaan. Mira sangat terganggu mental dan kejiwaannya setelah putra tercintanya Arjun meninggal dunia. Beberapa keputusan yang diambil Mira hampir membuat perusahaan mengalami kehancuran. Paman Rajesh yang dicurigai kakek Mahinder tidaklah membahayakan untuk keluarga kami. Jadi perbuatan ancaman yang terjadi saat itu kemungkinan besar bukan beliau pelakunya. Asta sebenarnya sangat curiga dengan Guruma. Ia meranggapan kalau Guruma bukanlah penasehat spiritual, melainkan penipu yang haus kekuasaan. Guruma sering bersama Araf di ruangan doa selama berjam-jam. Dan di sana Guruma pasti mengambil ponsel Araf dan menelpon dua pelaku pengancaman untuk menakut-nakuti keluarga kami. Pak, tolong selidiki Guruma. Aku sangat yakin kalau dia adalah salah satu pelakunya. Usut punya usut, kir yang dikonsumsi oleh semua korban ternyata berasal dari ruang doa Guruma. Namun saat ditanyai, Guruma tidak mengetahui kalau di kir tersebut terdapat obat clonazepam. Pak Jadil, kir yang dikonsumsi keluarga Bansal memang berasal dari sini. Namun yang mengantarkannya bukanlah aku. Apalagi kamu mengatakan ada obat clonazepam di dalamnya. Bukan aku yang mencampurkannya dan kamu bisa bertanya dengan dua ART di rumah itu. Mira memiliki seorang suami bernama Farma yang selama ini bekerja di London sebagai dokter spesialis anak. Dan di hari peringatan kematian Arjun, Farma kembali ke India untuk melihat keadaan Mira. Pak Jadil, tahukah kamu kalau keluarga Bansal menjadikan Araf layaknya seperti seekor binatang? Sehingga kita pun tidak menyangka jika Araf berubah menjadi buas dan membantai mereka semua. Pak, putra kami bernama Arjun menderita penyakit paru-paru. Mira sempat membawanya ke London, namun 3 hari setelahnya Arjun tidak bisa diselamatkan. Setelah kematian Arjun, keadaan Mira cukup memprihatinkan. Ia kehilangan semangat dan sering mengalami insomnia hampir di setiap malamnya. Aku dahulunya memberikan obat tidur kepada Mira, dan obat tersebut bernama clonazepam. Selanjutnya Jadil melakukan interogasi kepada Kajal dan Kajal mengatakan, Pak Jadil, Tuan Mahinder sudah bertahun-tahun menjadi pengikut Guruma.
Dan setelah kematian anak Bu Mira, keadaan keluarga Bansal menjadi semakin parah. Karena merasa penasaran, Jatil meminta Nandu membawakan riwayat penyakit Arjun. Dan Jatil merasa ada sesuatu yang harus ia selidiki. Keesokan harinya, Dr. Rosi yang sudah merinci semua kejadian menjelaskan kronologi pembunuhan yang dilakukan Araf. Ia kemudian menunjuk kamar Tuan Mahinder yang menjadi TKP pembunuhan pertama. Pak Komisaris, pelaku memukul tengkorak korban dengan beberapa bacokan. Hingga akhirnya setelah tengkorak pecah, korban langsung meninggal dunia. Pembunuhan kedua adalah Tuan Prasan. Dan sama seperti Tuan Mahinder, Prasan tidak melakukan perlawanan saat pelaku menebas dan menyayat lehernya. Selanjutnya kita ke lantai atas. Pelaku ternyata sempat ingin membuka pintu kamar Mira. Namun karena terkunci dari dalam, pelaku menargetkan korban lain yaitu Madhav Bansal. Madhav sedikit memberikan perlawanan lantaran masih tersadar walaupun sudah mengkonsumsi kir. Namun karena memang kondisinya tidak stabil, ia pun akhirnya tewas setelah pelaku menyayat lehernya. Terakhir pelaku melakukan penyerangan ke ibu serta ayah kandungnya sendiri. Dalam serangan ini, Sima kemungkinan besar sempat melakukan perlawanan kepada pelaku. Namun saat melawan, ia malah jatuh dari tempat tidur dan berakhir tewas di tangan si pelaku. Vivek yang baru saja keluar dari kamar mandi melihat kejadian tersebut langsung berusaha menghentikan pelaku. Namun ia juga tidak selamat setelah pelaku melayangkan sabetan keras tepat di lehernya. Dengan sisa tenaganya, Vivek berusaha keluar meminta pertolongan. Tetapi karena sudah kehilangan banyak darah, ia pun meninggal dunia tepat di pintu kamar. Setelah membunuh Vivek, pelaku sempat bersembunyi di kamar sebelah. Dan melihat Mira keluar dari kamarnya, pelaku langsung berlari untuk melakukan pembantaian. Mira berhasil mengelak, namun sabetan yang dilayangkan pelaku malah mengenai Om Prakas. Dan setelah mendapatkan beberapa sabetan, Om Prakas langsung menendang si pelaku hingga terjun bebas ke dalam kolam. Setelah Rosi memberikan penjelasannya, Jatil langsung mengatakan, "Nyonya Rosi, apakah kamu tidak keliru? Aku sudah memeriksa kamera CCTV di semua rumah pertanian. Dan hasilnya kamera yang merekam lokasi gudang ternyata juga aktif. Rekamannya tidak ada di pos keamanan, namun diunggah ke server perusahaan. Tahukah kamu siapa saja yang memasuki gudang sebelum terjadinya pembantaian?" Yap, jawabannya ada 2 orang, dan itu adalah Mira dan juga Om Prakas. Om Prakas berjalan ke arah gudang lantaran ia melakukan ronda keliling untuk mengecek pintu dan jendela yang masih terbuka. Namun Mira, lihatlah dia. Mira menggunakan sebuah selendang saat berjalan ke arah gudang. Dan beberapa menit setelahnya, ia kembali berjalan dengan posisi tangan di dalam selendang. Mira menyembunyikan sesuatu di dalam sana. Dan bisa jadi barang yang disembunyikannya adalah parang penjaga kebun yang kemudian digunakannya untuk membantai keluarganya sendiri. Walaupun hal ini masih sebatas asumsi, Jatil mengatakan kepada komisaris jika ia akan mencari bukti yang valid. Dan jika semuanya sudah jelas, mereka bisa menutup kasus ini tanpa ada kesalahan sedikit pun. Jatil kembali menemui Mira dan memaksanya berkata jujur. Dan setelah bertanya apa yang dilakukannya ketika berjalan ke arah gudung, Mira malah menjawab, "Pak Jatil, kamu kan sudah tahu kalau aku mengalami gangguan emosi. Dan aku mengalami semua ini setelah kematian Arjun. Pikiranku sering tidak stabil. Dan tidak ada seorang pun di keluargaku yang mengetahui bahwasanya aku sudah menjadi perokok aktif. Berjalan ke arah gudang, aku menyembunyikan 1 bungkus rokok di dalam selendangku. Dan kamu salah jika mengira kalau yang kubawa adalah parang penjaga kebun. Pak Jatil, semua yang kulihat dan kusampaikan tidak ada yang kukurangi atau kulebihkan. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bahwasanya Araf membunuh ayahnya dan ingin menebasku." Raja Seti menjelaskan kepada Jatil bahwasanya Prabat Mantan dahulunya hanyalah sebuah nama perusahaan yang tidak terkenal. Namun di tangan Bu Mira, Prabat Mantan semakin membesar dan merambat ke berbagai bidang, terutama media percetakan.
Bu Mira adalah seorang maestro. Ide-idenya sangat brilian dan mampu membesarkan nama keluarga Bansal. Di lain sisi, Jatil berhasil mendapatkan riwayat penyakit yang diderita oleh Arjun. Dan setelahnya, ia kemudian membawa laporan tersebut kepada Dr. Rosni. FYI, Arjun ternyata adalah atlet renang junior yang mampu menahan nafas di bawah air. Namun menurut dokter spesialis, Arjun memiliki masalah infeksi di bagian telinga sehingga mengalami pneumonia. Jatil lalu bertanya kepada Dr. Rossi, seberapa cepat dampak pneumonia menjadi fatal? Dan dokter menjawab tergantung sistem kekebalannya. Akan tetapi pada umumnya 15 sampai 20 hari. Piagam yang diterima Arjun ketika menjadi juara renang diterima pada tanggal 24 Januari. Namun di tanggal 28 Januari, Mira memposting jika Arjun memakai nebulizer karena paru-parunya terinfeksi. Arjun meninggal dunia pada tanggal 31 Januari. Dan itu artinya riwayat penyakit yang diderita Arjun tidaklah benar. Keluarga Bansal kemungkinan membuat laporan palsu untuk menutupi sebuah rahasia besar. Jatil teringat sewaktu ia mengejar pelaku pengancaman di sekitar kamp pengungsian, ada beberapa anak menggunakan nebulizer. Dan untuk menjawabnya, ia pun memutuskan bertanya kepada Nisa. Nisa kemudian mengatakan, "Pak Jatil, sebelum aku menjelaskan semuanya kepadamu, ada yang ingin aku tunjukkan. Ikutlah denganku dan kamu pasti tercengang melihatnya." Keduanya kemudian berjalan ke sebuah padang tandus dan di sana Nisa mengatakan, "Pak, ini adalah 10 kuburan anak tidak bersalah. Mereka adalah murid sekolah dasar yang meninggal karena pihak tidak bertanggung jawab. Ada sebuah pabrik di samping perumahan kumuh, namun tidak ada yang mengetahui siapa pemiliknya. Dan hari di mana sekolah melakukan sosialisasi, gas beracun mengalir dari saluran got dan bocor tepat di ruangan kelas. Beberapa anak yang masih bisa diselamatkan langsung mendapatkan perawatan medis di kamp pengungsian. Sementara yang meninggal dunia langsung dikubur secara massal. Pak Jatil, bangunan sekolah ini dibangun di lingkungan keluarga yang tidak mampu, sehingga infrastrukturnya dibuat secara asal-asalan. Limbah pabrik mengalir melalui saluran pipa yang tertanam di bawah bangunan sekolah. Dan ketika salurannya bocor, gas beracun langsung tersebar luas dan menyebabkan siswa keracunan. Pak, kami sudah mengadukan semua ini kepada pemerintah. Namun pemerintah tidak menggubrisnya. Mereka malah mengatakan jika pabrik tersebut adalah milik orang luar. Dan mereka juga tidak mengetahui siapa pemilik pastinya. Jatil lalu bertanya, kapan kejadian itu terjadi? Dan Nisa menjawab tanggal 26 Januari dan ia memiliki semua bukti berupa foto-foto di hari tersebut. Mendengar tanggal 26 Januari, Jatil kemudian mengatakan, sebenarnya aku juga memiliki kasus yang sama terkait kejadian ini. Anak dari keluarga Bansal yaitu Arjun Bansal dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami infeksi paru-paru. Pak Jatil, tahukah kamu sosialisasi yang berlangsung di sekolah hari itu penyampainya adalah Mira. Dan Arjun berada di ruangan sekolah tempat di mana anak-anak menghirup gas beracun. Aku sangat kenal dengan keluarga mereka. Namun yang kusesalkan setelah kejadian tersebut, koran mereka malah mengubah narasi dan tidak ada yang menjelaskan tentang keracunan gas beracun. Semakin penasaran dengan kasusnya, Jatil melakukan pemeriksaan di pabrik tersebut. Dan siapa sangka ketika mengecek tabung pembakaran, Jatil menemukan sebuah petunjuk penting. Dokumen perusahaan yang terbakar menyatakan jika pabrik itu bernama INB. Dan sesuai bukti yang ditemukan di laptop Madaf, perusahaan INB memiliki keterkaitan dengan perusahaan perabat mantan. Dirasa semua bukti sudah terkumpul dengan baik, Jatil meminta izin kepada komisaris untuk melakukan interogasi lanjutan. Dan tanpa membuang banyak waktu, Jatil langsung memanggil Mira ke kantor polisi. Bu Mira, kamu tidak bisa berbohong lagi. Kamu adalah pelaku pembunuhan keluarga Bansal. Dan kamu melakukannya untuk membalas kematian Arjun. Tanggal 26 Januari, kamu menjadi pembicara di sekolah pemukiman kumuh.
Dan tidak ada yang menyangka jika Arjun akan meninggal dunia di hari tersebut. Kamu sadar jika kematian para siswa disebabkan limbah pabrik yang ternyata pabrik itu adalah milik keluarga kalian. Dan mau tidak mau kalian pun memanipulasi riwayat penyakit Arjun agar tidak ada sangkut pautnya dengan kebocoran gas beracun tersebut. Aku tahu kalau kamu sangat depresi dengan keputusan keluarga Bansal. Dan kamu akhirnya memutuskan untuk membantai mereka semua. Tuduhan tidak mendasar yang disampaikan Jatil membuat Mira menjadi sangat kesal. Apalagi setelah kedatangan Farma, Mira memilih meninggalkan kantor polisi. Di tengah kebuntuan itu, Jatil tanpa sengaja melihat sebuah foto. Namun dari foto tersebut, Jatil malah mendapatkan fakta baru dalam kasus pembantaian keluarga Bansal. Jatil akhirnya mendapatkan informasi jika Om Prakas telah siuman dan sudah bisa diinterogasi. Dan tanpa menunggu lama, Jatil langsung bergegas ke rumah sakit. Om Prakas mengatakan, "Pak Jatil, malam itu ketika melakukan ronda, aku melihat pintu dapur terbuka. Sehingga aku pun memutuskan masuk sambil mengecek pintu dan jendela lain yang kemungkinan belum ditutup. Setibanya di sisi tangga, Asta memanggilku dan bertanya apa yang kulakukan. Dan aku menjawab kalau aku sedang memeriksa seluruh ruangan. Namun beberapa menit setelahnya aku mendengar suara teriakan Mira dari lantai atas. Dan setelah mengeceknya, Mira sangat ketakutan lantaran Araf berusaha menyerangnya dengan parang. Mira mengelak namun tebasan tersebut malah mengenai dadaku. Aku tidak ingin membunuh Araf. Tetapi setelah ia menebasku beberapa kali, aku pun mendorongnya hingga jatuh ke dalam kolam. Ternyata foto yang ditemukan Jatil di acara sosial ada foto Om Prakas yang menggendong putrinya bernama Rinki. Dan punya usut, Rinki merupakan salah satu siswa yang menjadi korban gas beracun. Jatil kemudian mengatakan kepada Om Prakas, "Kamu tidak bisa berbohong lagi Om Prakas. Kamulah yang membantai semua keluarga Bansal. Dan hal itu kamu lakukan untuk membalas kematian putrimu." Dua orang yang berjalan ke arah gudang adalah kamu dan Bu Mira. Namun Mira dengan jujur mengatakan kalau ia tidak mengambil parang dan hanya merokok di gudang tersebut. Aku tahu kalau selama ini kamu sering memberikan kokain kepada Araf. Dan malam itu juga kamu memberikan kokain kepada Araf sebelum melakukan pembantaian. Malam saat kamu melakukan ronda, kamu mengatakan kepada Araf untuk membuka pintu belakang. Dan setelah masuk ke dalam sana, Araf menemuimu untuk mendapatkan kokain yang sudah kau janjikan. Agar usahamu berjalan lancar, kamu mencampurkan clonazepam di makanan penutup keluarga Bansal. Dan agar lebih dramatis, kamu menggunakan ponsel Araf untuk membayar dua pelaku yang melakukan teror. Setelah mendapatkan kokain darimu, Araf langsung naik ke lantai atas. Dan di momen itulah kamu membunuh Tuan Mahinder dan juga Prasan yang ada di lantai bawah. Kamu tidak susah melakukan pembunuhan lantaran keduanya sedang tertidur pulas akibat obat clonazepam. Dan agar darah mereka tidak terpecik ke bajumu, kamu menutup kepala mereka menggunakan kain ataupun sarung bantal. Setelah dua pembunuhan tersebut selesai, kamu naik ke lantai atas dan mencoba masuk ke kamar Mira. Namun karena kamarnya terkunci, kamu masuk ke kamar Madaf untuk melakukan pembunuhan ketiga. Selanjutnya kamu masuk ke kamar Vivek dan menemukan Nyonya Sima sedang tertidur. Tetapi saat akan menebasnya, beliau langsung bangkit dan mencoba melawanmu. Walaupun berhasil membunuhnya, kamu sempat terkejut begitu melihat Vivek keluar dari kamar mandi. Dan secepat kilat kamu langsung menebas leher Vivek sampai ia meninggal dunia. Araf yang keluar dari kamar sebelah ternyata menyaksikan pembunuhan yang kau lakukan kepada ayah serta ibunya. Dan karena Araf berhasil merebut parang darimu, kamu pun memilih kabur ke lantai bawah. Di tengah kejadian tersebut, Mira keluar dari kamar dan menyaksikan jika Araf memegang parang tepat di samping jasad Vivek. Dan dari sana Mira pun beranggapan jika semua pembantaian keluarga Bansal pelakunya adalah Araf. Aku tahu kalau kamu naik ke lantai atas lantaran terpojok dengan kehadiran Asta di lantai bawah. Namun setelah kau kembali ke lantai atas, Araf langsung berlari menebasmu tepat di hadapan Mira.
Katakan yang sejujurnya kepadaku, Om Prakas. Karena jika kamu berbohong, arwah Rinky tidak akan bisa tenang dan ia tidak akan memaafkanmu di alam sana. Menyangkut nama Rinky, Om Prakas yang tidak bisa mengelak lagi akhirnya membenarkan semua pernyataan Jatil. Ia mengatakan kalau dirinya melakukan pembantaian lantaran sikap tidak bertanggung jawab yang dilakukan keluarga Bansal. Pak Jatil, tahukah kamu kalau aku dahulunya adalah supir pribadinya keluarga Bansal? Dan dalam sebuah momen putriku Rinky meminta Arjun datang bersama Mira menyampaikan sosialisasi tentang kejujuran di sekolah mereka. Aku tidak menyangka kalau hari itu menjadi hari yang tragis untuk putriku. Dari sela-sela lantai sekolah keluar gas beracun yang membuat anak-anak mengalami muntah-muntah. Tepatnya tanggal 26 Januari, Mira langsung membawa Arjun terbang ke London. Sedangkan aku dan warga yang lain karena tidak memiliki uang hanya mampu membawa Rinky ke rumah sakit pemerintah. Keluarga Bansal mengancam penduduk desa termasuk aku agar tidak buka suara tentang insiden gas beracun. Dan akhirnya sampai sekarang ini tidak ada satupun pihak luar yang mengetahui tentang kejadian tersebut. Tuan Mahinder beserta anggota keluarga Bansal tak mampu menatap mataku kalau mengingat kejadian Rinky. Dan puncaknya mereka pun mengirimku ke rumah pertanian menjadi penjaga keamanan bersama Umes. Tanpa mereka sadari, aku sudah menetapkan waktu kematian untuk mereka sekeluarga. Dan hari di mana mereka berkumpul memperingati kematian Arjun, aku sudah bersiap melakukan pembantaian. Kepolisian akhirnya menutup kasus pembunuhan keluarga Bansal dengan menjadikan Om Prakas sebagai pelaku tunggal. Dan bersamaan dengan konferensi pers yang dilakukan komisaris, film pun berakhir. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.